Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Teras Istana hari ini Jumat 27 Juli 25 Juli 2025 bersama saya Tengku Fajri. Sejumlah informasi aktual dan juga dialog-dialog seputar kebijakan strategis pemerintah akan kami bahas untuk mendekatkan publik pada pusat pemerintah. Kami awali informasi pertama, saudara. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan. Kepala negara menegaskan tindakan ini pidana dan juga merugikan negara hingga 100 triliun rupiah per tahunnya. Presiden Prabowo Subianto mengecam kasus beras oplosan dengan modus beras biasa dikemas sebagai beras premium yang terjadi beberapa waktu terakhir. Kepala negara mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, praktik beras oplosan tersebut telah merugikan masyarakat sebesar 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Presiden Prabowo menegaskan praktik beras oplosan tersebut adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan beras oplosan beredar di berbagai pasar hingga ke pasar modern. Beras ini dikemas sebagai beras premium, namun kualitas dan kuantitasnya di bawah standar. Hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri menyatakan ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Kepolisian menaikkan kasus beras oplosan ke tahap penyidikan. Polisi juga sudah memeriksa beberapa produsen. Dugaan sementara sejumlah produsen telah memproduksi dan juga menjual beras tidak sesuai dengan standar mutu yang ditampilkan dalam kemasan. Dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Inilah pernyataan Presiden Prabowo Subianto menanggapi maraknya beras oplosan di Indonesia. Prabowo meminta Jaksa Agung dan Kapolri mengusut tuntas kasus beras oplosan di Indonesia. Jika melihat ke belakang, kasus ini mencuat pertama kali dari temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang heran terjadi kenaikan harga ketika masa panen raya. Dari situ Amran kemudian melakukan pengecekan ke sejumlah provinsi selama kurun waktu 6 Juni hingga 23 Juni 2025 dan mendapati 268 sampel beras dari 212 merek. Adapun temuan pada sampel beras premium adalah terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%.
ketidaksesuaian harga eceran tertinggi atau HET sebesar 59,78%, dan ketidaksesuaian berat beras kemasan atau beras real di bawah standar sebesar 21,66%. Bahkan dalam setahun, konsumen bisa merugi 34,2 triliun rupiah untuk beras premium dan 65,14 triliun rupiah untuk beras medium. Sementara pada sampel beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET sebesar 95,12%, dan ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Dalam rapat kerja Menteri Pertanian dengan Komisi 4 DPR RI pada 16 Juli lalu, Amran menyebut total kerugian ditaksir mencapai 99,35 triliun rupiah. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama, Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak, Pak, ke belakang. Jadi kerugian masyarakat, bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama, Pak. Bukan baru tahun ini. Jadi itu, ini beras biasa, ini lab, Pak, hasil lab. Ini beras biasa dijual dengan premium. Beras biasa beras curah, ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami, Pak. Sesuai arahan Prabowo, temuan ini pun langsung ditindaklanjuti Bareskrim Polri. Kamis 24 Juli 2025, Satgas Pangan Polri menaikkan status pengusutan kasus beras oplosan ini ke tahap penyidikan. Di tahap ini terdapat 5 merek beras yang tengah diusut, mulai dari Sania, Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, Ramos Pulen, dan Jelita. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf, para pelaku usaha melanggar aturan dengan melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan. Modus lainnya adalah menggunakan mesin produksi, baik modern maupun tradisional, untuk mengakali komposisi dan takaran. Sejauh ini, tim Satgas Pangan Polri juga telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi. Mulai dari kantor dan gudang PT Food Station di Jakarta Timur, gudang PT Food Station di Subang, Jawa Barat, kantor dan gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten, dan Pasar Beras Induk Cipinang. Polisi juga sudah memeriksa beberapa produsen. Selain itu, beberapa jenis beras yang diduga tidak sesuai standar mutu ini juga telah diperiksa dalam laboratorium. Meski begitu, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Saudara, kepolisian telah menaikkan kasus beras oplosan ke tingkat penyidikan. Tidak tanggung-tanggung, kasus beras oplosan ini juga merugikan negara dan juga masyarakat hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Lalu bagaimana pengawasannya selama ini dan apa yang perlu dibenahi agar kasus ini tidak terulang? Kami akan membahas persoalan ini bersama dengan Guru Besar IPB Bidang Pangan, Profesor Dwi Andreas Santosa. Selamat siang, Prof. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Mas Fadri. Iya, Prof. Ini kalau kita lihat kan ini kasus beras oplosan ini akhirnya terkuak dan juga menjadi ramai di mana-mana, menjadi pembahasan akibat ada temuan dari Mentan. Pandangan dari Prof sendiri ini sebenarnya bagaimana kasus ini akhirnya sampai bisa terkuak, akhirnya banyak sekali hingga merugikan negara triliunan? Pertama terkait dengan isu oplosan ya, Mas ya. Bagi saya diksi oplosan itu kurang begitu tepat. Karena apa? Sebenarnya beras dicampur satu varietas dengan varietas lain, beras dicampur antara beras kepala dengan beras patah, itu satu hal yang wajar, kan? Untuk itu kalau di dunia internasional kan kita sebut sebagai blending ya. Jadi beras di blending satu varietas dengan varietas lainnya atau beras satu dengan beras yang lainnya. Jadi itu hal yang wajar dan hampir seluruh beras di dunia juga di blending. Jadi untuk itu karena apa? Istilah oplosan ini itu konotasinya sangat negatif.
negatif. Iya, Kita ingat miras oplosan dan sebagainya. Lalu dulu pernah muncul misalnya beras oplosan yang dicampur dengan plastik, beras plastik. Walaupun itu hoax ya, nggak benar juga. Jadi isu oplosan ini yang ada di benak masyarakat itu isu negatif, isu yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. Sehingga untuk itu kenapa kasus ini kemudian menjadi kasus yang begitu besar, menjadi perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Beberapa bahkan mulai takut, ini bener apa enggak kan itu kan terkait dengan kesehatan. Jadi itu Mas. Lalu yang isu kedua terkait dengan kerugian. Sebaiknya mungkin saran saya ya pemerintah juga perlu mendengarkan kan, mendengarkan saran-saran pihak yang lain kan, mau duduk bersama. Jadi itu karena apa? Sebenarnya perdagangan beras kalau kita bicara terkait penggilingan beras, lalu perdagangan dan sebagainya, itu untungnya nggak besar-besar amat Mas. Ini saya hanya melihat data dari BPS saja ya. Sampai tahun 2020 itu MPP. Kalau kita bicara MPP ya, margin perdagangan dan pengangkutan. MPP tahun 2020 itu 21,47%. Berarti apa? Margin yang diperoleh oleh di perdagangan, penggilingan dan sebagainya itu sekitar 21,47%. Lalu tahun 2021 itu turun Mas. Mulai 2021 margin perdagangan dan pengangkutan hanya 11,31%. Bisa dibayangkan 11,31% ini berarti tata niaga beras di Indonesia itu sudah sangat bagus. Keuntungannya amat sangat kecil. Apalagi dengan sekarang ini yang kami dengar dari beberapa pemain beras, penggilingan, itu sekarang ini rugi status mereka. Bisa dibayangkan gini Mas, pemerintah memutuskan harga gabah itu di 6.500, kan ya? Kalau di harga gabah 6.500 kebetulan kami di jaringan tani kami ada koperasi yang memiliki penggilingan. Dan di situ dengan harga 6.500 untuk menghasilkan beras medium itu sudah 13.888. Untuk menghasilkan beras premium di harga 15.052. Bisa dibayangkan HET untuk medium dibatasi 12.500, HET premium dibatasi 14.500. Sehingga sekarang ini sangat sempit sebenarnya keuntungan di penggilingan maupun di beras. Nah, bentar Prof, itu yang menjadi pembahasan saya Prof, terkait dengan kerugian dan juga sebenarnya kalau kita lihat kan ini kan tadi disampaikan bahwa ini memang sedikit sekali untungnya sebenarnya. Tapi sebenarnya apa kesalahannya? Tapi tahan dulu Prof, kita akan menuju ke istana terlebih dahulu. Ini sudah ada rekan kami Gilang Dejan terkait dengan ulasan terkait dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat untuk menindak tegas pelaku beras oplosan. Gilang, selamat siang. Ini arahan apa saja yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan adanya kasus beras oplosan ini? Ya Fadzi, benar sekali Presiden Prabowo Subianto ini memberikan atensi yang cukup serius begitu terhadap praktik beras oplosan di mana beras subsidi dari pemerintah kemudian dikemas dan juga didistribusikan dengan harga yang premium begitu. Setidaknya kami mencatat dalam berbagai kegiatan begitu dalam setidaknya 1 pekan terakhir Presiden Prabowo Subianto ini memberikan sorotan begitu terhadap beras oplosan ini, di mana seperti kami catat saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah begitu saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia dan juga saat resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih, Presiden menegaskan bahwa praktik-praktik beras oplosan ini sangat merugikan negara begitu. Setidaknya Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan begitu dan mencatat terkait dengan kerugian negara ada sekitar 100 triliun rupiah per tahunnya begitu yang disebabkan oleh praktik-praktik tersebut. Di mana kalau dibiarkan ini Fadzi dan juga saudara ini kerugian negara bisa meningkat begitu dalam 5 tahun sekitar 1.000 triliun rupiah berdasarkan catatan dan juga laporan yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana kerugian negara itu tidak sedikit begitu, cukup fantastis dan itu bisa digunakan untuk perbaikan layanan-layanan publik seperti rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Dan Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menindak tegas terkait dengan para pelaku, baik itu dari pelaku perorangan maupun korporasi, untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu begitu terkait dengan praktik beras oplosan ini, Fajri. Dan juga selain memberikan terkait dengan instruksi penindakan tegas terhadap para pelaku, Presiden Prabowo Subianto juga beberapa waktu lalu sempat menggelar rapat terbatas dengan kementerian-kementerian di mana Presiden Prabowo Subianto ini sudah meminta para menteri untuk melaporkan begitu
temuan-temuan dan juga perkembangan terkait dengan bagaimana praktik-praktik beras oplosan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu. Kemudian juga kemarin dalam acara Harlah PKB, Presiden dalam pidatonya juga sempat menyoroti terkait dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa sektor produksi strategis yang menyangkut hajat orang banyak begitu, ini harus dikuasai negara. Dan ini menarasikan bahwa Presiden sangat memberikan atensi yang cukup serius terhadap praktik-praktik tersebut begitu, Fajri. Dan juga Presiden juga telah selain memberikan instruksi terhadap Kapolri atau aparat penegak hukum, ini respons dari para penegak hukum sendiri ini sudah mulai berjalan begitu proses hukumnya. Contohnya misalnya dari Kejaksaan Agung sendiri ini sudah melakukan penyelidikan begitu. Satgasus P3 TPK Jaksa Agung ini mulai melakukan penyelidikan. Setidaknya berdasarkan catatan kami ada 6 perusahaan yang sudah kemudian dimintai keterangan begitu terkait dengan praktik-praktik beras oplosan. Sama halnya dengan Kepolisian Republik Indonesia, ini juga tahap proses hukumnya sudah mulai ditingkatkan dari penyelidikan menuju ke penyidikan begitu. Di mana Satgas Pangan bentukan Barreskrim Polri ini juga sudah mulai bergerak, Fajri dan juga saudara, merespons instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana Satgas Pangan sendiri ini sudah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan begitu. Satgas Pangan setidaknya hingga hari ini sudah menyita barang bukti begitu, yakni 201 ton beras. Kemudian juga menyita berbagai dokumen legalitas dan sertifikat penunjang yang terkait dengan perkara ini begitu, Fajri. Meski begitu, hingga hari ini belum ditetapkan terkait dengan tersangka, baik itu dari perorangan maupun dari korporasi begitu, karena memang dari aparat penegak hukum ini masih mengumpulkan sejumlah alat bukti, kemudian juga sedang mendengarkan keterangan-keterangan lanjutan dari para ahli, baik itu dari ahli laboratoris maupun dari ahli perlindungan konsumen begitu, Fajri. Kemudian juga para aparat hukum ini, khususnya dari kepolisian ini sudah menyiapkan pasal untuk menjerat para oknum ataupun pelaku yang melakukan praktik-praktik beras oplosan ini, Fajri. Di mana ini sudah disiapkan pasal 62 Jungto pasal 8 ayat 1 huruf A dan huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen. Tidak hanya itu, terkait penyidik juga sudah akan mengenakan pasal 3, 4, dan 5 terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan atau tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di mana ini memang sesuai dengan asta cita yang sudah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana terkait dengan tindak pencucian uang maupun dengan pemberantasan korupsi ini sudah tertuang dalam asta cita nomor 7 Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Kita akan sama-sama nantikan, Fajri dan juga saudara, bagaimana kemudian proses hukum ini berjalan sesuai dengan instruksi dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke studio, Fajri. Baik, Gilang Dejan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Prof, kita kembali berbincang, Prof, ini. Kalau tadi disampaikan Gilang bahwa memang ini menjadi atensi Presiden sangat besar, apalagi kalau betul, tadi disampaikan pada saat Presiden ini menyampaikan pidato bahwa Menteri Keuangan susah payah mendapatkan ini, tapi memang ada segelintir yang hampir triliunan ini keluar setiap tahunnya. Tapi tadi Prof menyampaikan bahwa ini ada kemungkinan ada kerugian yang ataupun juga ada kekurangan atau pendapatan yang sangat sedikit bagi para petani ini ya. Oh, berarti penggilingan dan di perdagangan beras. Baik. Karena tadi saya sebutkan kan MPP itu hanya 11,31%. Bisa dibayangkan 11,1. Dan itu salah satu MPP yang terendah. Dan saya khawatir sekarang MPP, margin perdagangan dan pengangkutan untuk beras itu sudah di bawah 10%. Kalau seperti itu, sangat berat bagi penggilingan beras yang sekarang ini. Baik. Itu, Mas. Tapi kalau misalnya Prof lihat sendiri, Prof ini saat ini sebenarnya bagaimana sistem tata niaga kita ini, Prof? Ya, gini, sekaligus bukan ralat ya, saya kira Presiden perlu juga mendengarkan masukan dari pihak lain, perhitungan dari pihak lain yang lebih rasional.
apakah betul kerugian sebagaimana yang disampaikan 100 triliun katakanlah. Karena kalau melihat kenyataan yang ada, tadi sudah saya sampaikan, margin MPP saja, margin perdagangan dan pengangkutan saja hanya 11,31%. Aman sangat kecil itu. Berarti tata niaga beras di Indonesia sudah sangat bagus gitu kan, karena keuntungan yang mereka peroleh sangat kecil. Lalu hal yang kedua, karena ini terkait melibatkan perusahaan-perusahaan besar ya, pengusaha-pengusaha besar, sebenarnya porsi mereka itu sangat kecil. Katakanlah total, kapasitas mereka 1,5 juta ton per tahun. Katakanlah ya, 1,5 juta ton per tahun. Padahal beras yang beredar di masyarakat 30 juta ton per tahun. Bisa dibayangkan, kan 10% aja nggak ada, hanya 5% kan yang mereka kuasai. Lalu yang sisanya 95% oleh siapa? Oleh penggilingan-penggilingan padi kecil. Harus diingat Mas, sekarang ini penggilingan di Indonesia itu ada 169.789 penggilingan di Indonesia. Dari sebesar itu yang terbesar adalah penggilingan padi kecil 161.000. Jadi bisa dibayangkan kalau ini dampaknya mengena penggilingan yang menengah dan kecil, ini yang paling berdampak ke mereka. Kalau situasi ini tidak kita urai dengan baik, itu yang saran kami. Karena apa? Sekarang ini tata niaga beras di Indonesia ini rada kacau saat ini gara-gara kasus ini. Padahal yang besar ini sebenarnya menguasai pangsa pasar yang tadi saya sebutkan paling 5% dari total produksi nasional kan. Sedangkan yang lainnya yang 95% adalah penggilingan menengah dan kecil. Jadi ini dan kalau ini terus berlanjut seperti ini, bisa dibayangkan Mas, sekarang ini harga gabah ya, karena saya kebetulan barusan keliling di Pulau Jawa selama hampir 2 minggu. Jadi harga gabah sekarang terus mengalami kenaikan. Kalau harga gabah, kalau kami di asosiasi ya, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kami tiap bulan mengadakan survei untuk harga gabah dan beras di 47 kabupaten. Di bulan April itu harga gabah masih 6.025, bulan Mei 6.577, bulan Juni 6.823, bisa dibayangkan. Saat ini laporan dari seluruh jaringan tani kami, harga gabah sekarang yang terendah 7.000. Di Jawa Timur 7.200 sampai 7.600, di Jawa Tengah 7.200 sampai 7.400, di Jawa Barat sudah di atas 7.600. Bisa dibayangkan bagaimana cara menghasilkan beras yang dipatok HET 12.500 untuk beras medium dan dipatok untuk beras premium di 14.900. Nggak mungkin Mas dengan harga gabah yang sekarang ini. Untuk itu saran kami ya pemerintah harus segera menyesuaikan HET. Karena apa? Nanti yang merugikan di bawah itu. Kerugiannya akan ada di bawah. Yang kecil-kecil, yang setengah kecil itu. Jadi itu. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang super besar, mereka punya produk-produk samping. Katakanlah mereka punya rice bran oil kan, dari dedek dikonversi ke rice bran oil. Mereka dari sekam yang mereka peroleh bisa dikonversi menjadi pellet yang digunakan untuk energi. Jadi mereka masih leluasa, walaupun yang saya dengar saat ini mereka hampir semua merugi. Gitu. Baik, tapi apakah ada kemungkinan ini jika adanya kerjasama antara pemerintah dan juga para petani yang memang dapat membantu untuk meningkatkan HIT mereka ini naik dari yang 7.000 menjadi standar yang di HIT kita yang sesuai saat ini? Ya, justru seperti itu. Petani bahagia terus terang kan. Petani bahagia kan. Dari harga gabah yang mula-mula 6.000 di bulan April, lalu 6.500 setelah pemerintah menerapkan HPP yang baru kan, 6.500, sekarang ini sudah di atas 7.000, petani bahagia Mas. Senyum. Saya mewakili petani amat sangat berterima kasih dengan kondisi seperti ini. Tapi kan kita harus melihat kenyataan yang ada. Beras sebagai salah satu ekosistem yang utuh, itu yang perlu kita lihat. Dan di sini, di tata niaga ini yang kami ingatkan betul-betul ke pemerintah, karena kalau di Bogor ya Mas ya, di Bogor itu sekarang ini sudah sangat sulit mencari beras seharga 11.000 per liter. 11.000 per liter itu 11.000 itu artinya berapa Mas? 14.700 per kilo. Nah saat ini yang kemarin saya lihat itu terendah sudah 12.000. 12.000 harga beras ya itu yang terendah. Itu artinya berapa? 16.000 per kilo. Sampai sekitar 20.000 per kilo. Sekarang ini beras yang beredar di toko-toko beras. Di situ. Lalu kemudian kalau ini kemudian pemerintah menekan, bagaimana caranya? Pasti mereka rugi. Jadi penggilingan padi dan sebagainya pasti akan mengalami kerugian. Jadi itu Mas yang perlu diperhatikan. Kalau mereka mengalami kerugian, kalau mereka sampai tidak berproduksi,
ini yang kami ingatkan ke pemerintah, risikonya terlalu besar. Risikonya bisa datang nanti 2-3 bulan lagi. Gitu. Jadi pemerintah bagi saya perlu hati-hati menyikapi ini, sehingga informasi ini bisa disampaikan dengan benar, kan perhitungannya juga betul, gitu. Bukan perhitungan yang menurut saya tidak kurang tepat itu perhitungan yang dilakukan. Tapi sebenarnya Prof, bagaimana mekanisme penjualan beras ini ya, ataupun juga gabah ini dari konsumen ke petani ataupun juga dari petani ke konsumen, terus juga kemudian akhirnya hingga mendapatkan harga yang saat ini sesuai dengan standar, ini sebenarnya bagaimana mekanisme? Nah, mekanisme beras ya, karena saya bergerak di petani di petani 30 tahun saya bergerak di jaringan tani bersama Prof, petani ya. Tahan dulu Prof sebentar Prof, ini kita ada informasi terkait dengan saudara, berikut ini kita simak putusan dari dakwaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang bahwa majelis menegaskan bahwa putusan ini adalah manifestasi supremasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan perbuatannya, bukan status atau afiliasi politiknya. Dan bahkan keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi terhadap tekanan dan kepentingan apapun di luar fakta hukum yang terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang oleh karena semua unsur dalam pasal 51 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa menyatakan telah bersalah, terbukti secara sah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik dengan alasan pembenaran atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembahasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan berintegritas. Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggung keluarga, terdakwa telah mengabdi pada negara melalui berbagai posisi publik. Menimbang bahwa tujuan pemindahan bukanlah sarana balas dendam, melainkan sebagai satu upaya membina agar yang bersangkutan menjadi manusia lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap, bagaimana pasal 51 huruf A tentang tindak pidana korupsi, bahwa meskipun terhadap Undang-Undang 21 nomor pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, namun mengingat tindak pidana suap yang terbukti terkait erat dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Harun Masiku. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan barang bukti yaitu berupa nomor 1 sampai dengan 205 memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi dalam perkara suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih di mana Harun Masiku diduga sebagai pemberi suap dan masih dalam status buron. Menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan umum dan untuk kepentingan pembuktian dalam Harun Masiku yang masih dalam proses penyidikan, maka seluruh barang bukti tersebut diperlukan sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh barang bukti mulai nomor 1 sampai 205 dalam perkara terlampir dipergunakan untuk perkara atas nama Harun Masiku, kecuali barang bukti berupa 1 buku warna hitam bertuliskan Kompas TV, teman terpercaya, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, dan 1 buah buku notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dengan alasan bahwa terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan perintangan dalam dakwaan pertama berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP. Barang bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara lain dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Menimbang oleh bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan telah dijalani
dikurangkan dari seluruh pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam penahanan yang menimbang bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuhi pidana, maka harus diberi pula membayar biaya perkara. Menimbang bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substansif melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka, termasuk Romo Frans Magnus Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, serta 22 akademisi dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek yuridis, filosofis, dan konstitusional dalam perkara ini, yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengawasi dan mengimbangi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah Ya, saudara, baru saja Anda saksikan tadi terkait dengan sidang putusan dakwaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita kembali berbincang terkait dengan beras oplosan ini yang menjadi trending topik di mana-mana ini, Prof. Tadi sorry terpotong tadi, Prof. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya, Prof, mekanisme dari konsumen atau dari konsumen kemudian dari penjualan ke konsumen ini sebenarnya bagaimana, Prof, hingga akhirnya ini terjadi kerugian yang negara yang cukup besar ini, Prof. Ini pengawasannya sebenarnya bagaimana ini, Prof? Iya, tadi kan kerugian sudah saya sampaikan itu Presiden perlu mendengarkan masukan dari pihak lain dengan perhitungan yang lebih cermat dan tepat. Itu. Lalu sekarang tadi kan Mas Fadri menanyakan bagaimana sih sebenarnya alur beras ini dari gabah dari petani sampai ke konsumen. Jadi sebenarnya alur tersebut semakin lama semakin pendek. Ini hasil kajian BPS ya, bukan hasil kajian saya kan. Kalau arus dari petani biasanya dari petani ke pengepul, pengepul langsung ke penggilingan. Nah, penggilingan ini menjadi saat ini sebagai produsen beras. Jadi produsen beras bukan di petani tapi di penggilingan. Baik. Nah, bagaimana dari penggilingan ini sampai ke konsumen, sebelum tahun 2016 itu ada 5, Mas. Ada 5 rantai. Dari penggilingan ke distributor, agen, pedagang eceran, konsumen. Baik. Lalu sejak tahun 2016, itu sebelum 2016 ya, tadi ada 5 rantai, terpotong 1 rantai. Dari 5 menjadi 4. Jadi tidak ada lagi agen. Tahun 2020 terpotong lagi, 1 rantai lagi, menjadi 4. Lalu tahun 2021, ya ini, sekarang ini hanya ada 3. Baik, dari 5 tinggal 3 rantai. Iya. Jadi dari yang mula-mula 5 rantai, kalau dari produsen kan di penggilingan itu terpotong saat ini hanya menjadi 3. Jadi terpotong agen dan terpotong pedagang eceran. Jadi itu, Mas. Jadi situasi tata niaga beras di Indonesia ini semakin lama semakin membaik, sudah barang tentu. Nah, dan itulah untuk itu kenapa kok tiba-tiba muncul isu yang seperti sekarang ini. Dan memang kalau kami ya, karena kami juga di koperasi, jadi koperasi AB2TI itu memiliki penggilingan beras juga, penggilingan beras modern. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan sangat besar, mereka biasanya memiliki quality control. Quality control yang sangat ketat dari ketika menerima gabah sampai keluar. Jadi itu. Jadi untuk itu ini merupakan tugas yang agak susah bagi penegak hukum. Apakah nanti mereka bersalah atau tidak, kita lihat. Karena kan beberapa sudah datang ke pabrik lalu dijelaskan ini prosesnya seperti ini. Tapi nanti kalau pada penggilingan yang menengah dan kecil, dan di sini risikonya ada di sana, karena pasti prosedur itu tidak akan bisa ditaati. Apalagi mereka tidak memiliki quality control yang ketat itu, Mas. Jadi ini kalau kita cerita penggilingan ya dari gabah sampai ke konsumen. Itu, baik. Tapi Prof, ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri, Prof, ini banyak apakah karena banyaknya permintaan di konsumen ini akhirnya membuat banyaknya produsen ataupun juga banyaknya petani yang bertani akhirnya karena terlalu banyak gabah akhirnya dijual dengan harga murah ataupun juga tidak mencapai HET. Ini sepertinya sebenarnya bagaimana ini, Prof? Enggak gini, Mas. Jadi memang di sini peran pemerintah sangat penting. Ini catatan kami ya, karena tadi saya sampaikan bahwa AB2TI, jaringan tani kami, tiap bulan mengadakan survei terkait harga. Di tahun 2018 itu harga gabah itu 4.775. Tapi terus mengalami penurunan.
Dan itu sudah barang tentu siapa yang paling dirugikan? Sedulur tani, petani kecil ini yang paling dirugikan. Dan itu terendah itu di tahun 2021. Berapa harga rata-rata gabah sepanjang tahun tersebut, kalau dirata-ratakan, hanya 4.319. Jadi turun dari 4.775 ke 4.319. Nah, lalu setelah Badan Pangan dibentuk, Pak Arief kemudian menjadi Kepala Badan Pangan, itu melonjak, Mas. Walaupun HPP masih tetap 4.200 di 4.638. Lalu kemudian di tahun 2023 Badan Pangan Nasional menetapkan kenaikan HPP ke 6.000 dari 4.000 ke 5.000, dari 4.200 ke 5.000. Harga gabah langsung melonjak ke 6.086. Lalu kemudian tahun 2024 HPP dinaikkan lagi 5.000 ke 6.000. Harga gabah juga melonjak ke 6.649. Jadi itu dari survei kami. Dalam arti apa? Dan sekarang ini tahun 2025 kan dinaikkan lagi di 6.500. Jadi petani saat ini berbahagia. Terus terang sangat berbahagia dengan kalau perjalanan dari 2018 tersebut sampai hingga sekarang. Iya. Jadi petani berbahagia. Sekarang ini yang perlu bagaimana ini supaya ada angka yang masuk akal juga bagi pemain non petani, kan? Bagi penggilingan padi yang tadi jumlahnya 169.000 tadi kan. Berarti harus ada di antara kedua ini harus ada titik tengahnya ini yang harus dicari Iya. Jadi harus titik tengah, konsumen tidak terlalu diberatkan dengan harga beras yang tinggi. Dan sekarang ini harga beras terus mengalami kenaikan. Ini yang perlu kami ingatkan juga dengan situasi yang sekarang ini itu sangat berpengaruh terhadap perdagangan tata niaga beras, sangat berpengaruh terhadap penggilingan-penggilingan. Ini yang perlu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Karena apa? Nanti kerugiannya yang menimpa siapa? Konsumen lagi, Mas. Bisa dibayangkan sekarang ini, tadi sudah saya sampaikan, harga gabah di jaringan tani kami, itu di Lamongan, Trenggalek, dan sebagainya, Jawa Timur, itu catatan kami kemarin, itu 7.200 sampai 7.600. Di Indramayu 7.600, di Karanganyar, di Jawa Tengah 7.200 sampai 7.600. Dan itu pun rebutan di beberapa tempat. Dan ini kenapa demikian? Untuk itu kenapa kok pemerintah menyatakan ini surplus besar, kan? Tapi kenapa harga beras naik? Itu kan yang seringkali disampaikan, kan? Tapi kenyataan lapangan harga gabah naik terus. Kalau harga gabah naik, ya otomatis harga beras naik. Tidak masuk akal kalau harga gabah naik, harga beras turun, kan itu? Jadi itu benar. Yang paling penting. Baik, Prof. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan ini, Prof, ini kan menarik karena harus ada sebenarnya sinkronisasi nih. Betul. Sinkronisasi antara tidak hanya di petani besar, tapi juga harus ada di petani bawah. Ini juga harus dilihat langsung gitu ya, harus diperhatikan. Tapi sebenarnya apa yang dapat ataupun juga secara langsung dampak nyata yang usaha apa yang dapat kita upaya apa yang dapat kita lakukan ini, Prof? Nah, sudah barang tentu yang pertama ya saya usul HET, harga eceran tertinggi ini segera diperbaiki. Karena HET sekarang untuk zona 1 ya, yang beras medium 12.500, beras premium 14.900 sudah tidak masuk akal. Dengan harga gabah yang sekarang ini. Di harga gabah 6.500 saja, tadi sudah saya sampaikan. Berapa biaya produksi per kilogram beras medium? Sudah 13.888. Padahal HET dipatok 12.500, bagaimana bisa kan? Lalu di beras premium di 15.052. Apalagi dengan harga gabah yang sekarang ini yang sudah 7.000. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga pemerintah harapan kami win-win solution lah. Kita perhatikan juga dari sisi penggilingan karena penggilingan apapun sangat penting, Mas. Yang saya khawatirkan dengan situasi sekarang ini kisruh terkait dengan penggilingan, nanti beberapa penggilingan kemudian tutup, tidak mampu berproduksi, apalagi lalu nanti kemudian dipidanakan dan sebagainya, itu resikonya terlalu besar. Karena apa? Karena mereka yang menjembatani antara petani dan konsumen. Itu yang penting. Tanpa penggilingan selesai, petani juga selesai, konsumen juga selesai. Untuk itu perlu betul-betul hati-hati terkait dengan isu ini, bagaimana pemerintah bisa menuntaskan isu ini dengan baik, kan? Tidak terlalu goncangan. Kalau saya khawatir, Mas, katakanlah gini, saat ini pemasok retail modern kan penggilingan-penggilingan besar ya. Seperti tadi yang dipampangkan kan produk-produknya. Saya khawatir dalam beberapa minggu atau bulan lagi penggilingan besar tidak lagi memiliki kapasitas untuk memasok retail. Nah, kalau tidak memiliki kapasitas untuk masuk retail, nanti akibatnya retail terbatas pasokannya,
lalu kemudian dijual terbatas. Dan pernah terjadi kan, katakanlah satu orang hanya boleh membeli 2 kemasan. Dan kalau itu terjadi, yang saya khawatirkan terjadi panic buying. Ini yang perlu diperhatikan betul-betul oleh pemerintah. Panic buying. Dan kalau panic buying yang dirugikan, semuanya dirugikan. Semua pihak ini dirugikan. Semua pihak dirugikan. Benar, Jadi itu yang perlu kami, yang saya sarankan ke pemerintah, hati-hati betul mengatasi masalah ini, dengarkan dari pandangan-pandangan dari pihak lainnya. Hanya jangan mendengarkan pandangan dari satu pihak saja. Ini yang perlu sekali, karena apa? Ini nasib kita bersama loh, masalah beras. Kalau terjadi chaos masalah beras, ini semuanya dirugikan, termasuk pemerintah. Tapi Prof, dari secara keseluruhan ini Prof, kalau kita lihat sendiri sebenarnya kasus serupa ini apakah pernah terjadi di negara-negara lain, Prof, ini Prof? Oh iya, ya misalnya walaupun itu terkait dengan harga ya, misalnya yang Sri Lanka, kan itu pun juga Sri Lanka kan tahun 2022 kemarin ya, ketika Presiden Sri Lanka memutuskan kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu mengubah sistem pertanian Sri Lanka menjadi sistem pertanian organik, sehingga dia melarang masuknya impor pupuk anorganik. Apa yang terjadi? Produksi nasional Sri Lanka untuk beras turun sekitar 45%. Lalu harga beras melonjak di atas 100%, kan? Lalu akibatnya apa? Terjadi kerusuhan sosial di Sri Lanka dan kita tahu akhirnya pemerintah jatuh, kan ya? Lalu akhirnya Presiden Sri Lanka melarikan diri. Kan jadi itu. Jadi beras ini menjadi satu komponen yang teramat penting. Sekarang yang terjadi di Jepang, kan? Di Jepang karena terganggunya produksi, lalu kemudian harga beras melonjak tinggi, kan? Sampai hampir mendekati 100.000 per kilo, lalu akhirnya kan Menteri Pertaniannya mengundurkan diri. Jadi di Thailand pernah terjadi. Kalau di Thailand terjadinya karena surplus yang sangat besar. Surplus yang sangat besar, pemerintah memiliki cadangan sangat besar, bahkan dinyatakan saat itu sampai sekitar di atas 12 juta ton cadangan pemerintah, yang akhirnya cadangan pemerintah tersebut tidak terpakai, tidak bisa dikeluarkan, ya dikeluarkan masih ada yang tersisa cukup besar, lalu akhirnya kan Perdana Menterinya turun. Jadi hati-hati, ini kami ingatkan, dalam mengelola beras ini bukan hal yang sederhana. Bisa menjatuhkan pemerintah, itu yang ingin kami ingatkan. Karena pengalaman di beberapa negara seperti itu, Mas. Baik, Prof, ini agar masyarakat juga lebih paham dan juga lebih teredukasi, bagaimana sebenarnya tips untuk masyarakat ini agar mengetahui jenis beras yang premium dan juga bukan, misalnya dari bentuk ataupun warna gitu, Prof. Karena kan mungkin tidak semua masyarakat ini paham. Betul. Jadi gini, beras premium dan medium serta di bawahnya itu ada kriteria yang diatur oleh keputusan Kepala Badan Pangan Nasional, kan ya. Jadi di sana misalnya beras premium itu derajat sosoh lebih dari 95%. Apa sih derajat sosoh? Sebenarnya beras itu ada kulit arinya. Kulit arinya harus terkelupas lebih dari 95%. Itu derajat sosoh. Lalu yang kedua terkait dengan butiran patah. Butiran patah itu bisa patah kecil, patah besar atau menir gitu kan. Butiran patah untuk beras premium maksimum 15%, kan. Tuh, kalau untuk beras medium butiran patah maksimum 25%. Nah, tapi perusahaan-perusahaan beras juga membuat syarat lainnya. Misalnya tingkat kejernihan berasnya jernih sekali. Sehingga mereka biasanya hanya menerima untuk perusahaan-perusahaan beras besar untuk menghasilkan premium itu hanya menerima 3 varietas. Inpari 32, Mekongga, dan Ciherang. Karena mereka memiliki struktur beras yang bisa dijernihkan sampai jernih. Nah, itu kriteria-kriteria yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan beras besar, jadi itu. Nah, karena itu apa? Terkait juga rasa, kan? Jadi ada berbagai kriteria terkait itu. Nah, lalu untuk sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat itu sekali lagi terkait pencampuran atau istilahnya tadi oplosan. Oplos itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Itu yang harus diingat, kan? Harus diingat. Bahkan broken rice di Amerika harganya lebih tinggi dibanding beras kepala. Itu kita ribut terkait broken rice yang harus di atas 15% melanggar aturan dan sebagainya. Kan jadi itu. Nah, bagaimana membedakan untuk masyarakat secara umum ya, bagaimana membedakan apakah beras ini layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi,
itu dari bau, Mas. Apa yang kalau kita kenal sebagai uji organoleptik. Istilahnya aja keren kan, uji organoleptik. Tapi sebenarnya diambil saja, dibauin. Aromanya kalau ada bau ini. apel kan, lalu bau asam, dan itu sebenarnya ya sudah tidak layak dikonsumsi kan. Nah, kalau ketika dibau masih bau beras, bagaimana yang kita sering kan, atau baunya seger enak, nah itu masih layak dikonsumsi. Jadi tidak ada kaitannya dengan berapa broken di dalamnya, gitu kan. Jadi itu sama-sama beras, sama-sama sehat, nggak ada masalah sama sekali. Ini yang penting bagi masyarakat. Jadi itu. Baik, Prof. Terakhir, Prof, ini mungkin yang dapat disampaikan secara langsung ke masyarakat ataupun juga pemerintah ini apa saja yang dapat dilakukan dan juga dapat ditindaklanjuti ini, Prof, secara singkat. Ya, gini, terkait karena apa isunya kan harga ya. Harus diingat ini perhitungan kami ya. Angka ketersediaan beras untuk konsumsi tahun 2025 itu boleh jadi terendah selama 3 tahun terakhir. Mungkin ini berbeda dengan pandangan apa yang sering disampaikan. Jadi gini Mas, di tahun 2023 angka ketersediaan beras untuk konsumsi itu 34,14 juta ton. Kan? Dari mana itu asalnya? Dari produksi tahun 2023 31,1, lalu ditambah impor 3,06 juta ton, sehingga 34,14. Angka ketersediaan beras tahun 2024 meningkat ke 35,12. Dari mana angkanya? Produksi tahun 2024 itu 30,62 juta ton plus impor 4,5 juta ton. Sehingga totalnya 35,12. Tahun 2025 ini perhitungan kami itu angka ketersediaan beras akan menurun ke 33,9. Dari mana? Ya dari produksi plus sisa impor tahun lalu yang sekitar 1,7 juta ton. Jadi itu jadi terendah selama 3 tahun terakhir ini. Sehingga itu bagi saya menjadi hal yang wajar kalau harga beras tahun 2025 ini ada potensi akan naik dibanding tahun 2024. Sehingga kenaikan harga beras ini boleh jadi wajar karena angka ketersediaan beras untuk konsumsi sedikit. Lalu yang kedua, pemerintah saat ini menyimpan stok sangat besar, setara 4,2 juta ton. Bahkan kemarin laporan waktu diskusi dengan Pak Arief itu sampai 4,3. Dari 4,2 juta ton tersebut, itu serapan dalam negeri sekitar 2,7 juta ton. Padahal surplus dari Januari sampai Juni itu hanya 3,2 juta ton. Sehingga beras yang tersisa di pasar itu kecil. Karena sudah diserap oleh pemerintah 2,7 juta ton. Untuk itu saran kami ke pemerintah, pemerintah segera melepaskan stok yang sekarang ini ada. Jangan tambah stok lagi, karena menyimpan stok itu luar biasa Mas. Bukan hal yang gampang itu menyimpan stok. Karena apa? Kalau beras disimpan terlalu lama, pasti akan mengalami penurunan kualitas. Dan pada titik tertentu akan terjadi disposal. Ini yang saya khawatirkan. Perhitungan saya disposal tahun ini bisa lebih dari 100.000 ton. Itu paling rendah itu. Paling rendah 100.000 ton. 100.000 ton disposal yang akan terjadi di tahun ini. Jadi itu kalau 100.000 ton berarti kerugian negara sudah 1,2 triliun. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah supaya pemerintah lebih hati-hati, lebih memanage terkait dengan isu ini dengan lebih baik. Ya. Nah kalau untuk masyarakat sudah barang tentu saran kami tidak perlu takut lah membeli beras dengan isu-isu yang beredar sekarang ini. Beras sehat, seperti tadi yang saya sampaikan, dibauin saja. Kalau baunya sudah apek, banyak kutunya atau katakanlah dia semacam nggak begitu enak gitu baunya, ya itu jangan dikonsumsi. Itu berarti sudah nggak sehat. Jadi itu aja. Sederhana karena masyarakat kan nggak bisa menganalisiskan dan sebagainya. Itu Mas. Baik, sekali lagi terima kasih ini Prof. Dwi Andreas Santosa, ini Guru Besar IPB Pakar Pangan juga ini sudah bergabung bersama kami di teras Istana sore hari ini. Prof, salam sehat selalu ya Prof ya. Salam sehat juga Mas Fajri. Baik, dan saudara sejumlah informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama teras Istana. Turnamen bulu tangkis bergengsi sejagat raya. BWF Super 1000 China Open 2025. Saksikan aksi para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF China Open 2025. 22 hingga 29 Juli 2025. Hanya di TVRI Sport.
Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Teras Istana. Saudara Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama. Kepala Negara menegaskan peluncuran 80.000 koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat. Koperasi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak maupun nelayan. Selain itu, program ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan kemandirian desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menambahkan 80.000 koperasi yang diluncurkan merupakan upaya pemerintah mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya masyarakat yang inginkan dengan harga terjangkau. Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat dalam mewujudkan kemerdekaan sejati. Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa koperasi merupakan bentuk perlawanan ekonomi rakyat terhadap dominasi pemodal besar. Kepala Negara menyebut, gerakan-gerakan seperti koperasi sering tidak disukai oleh kapitalis besar karena dianggap sebagai pesaing. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada peluncuran program 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 21 Juli 2025. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi.
Presiden Prabowo menilai koperasi adalah sarana bagi pihak yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kepala negara menekankan bahwa koperasi bukan sekedar wadah ekonomi, melainkan jalan menuju kedaulatan dan kemerdekaan yang sejati. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala negara menilai logo dan tema HUT ke-80 RI mewakili semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025. Kepala negara menilai Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tidak hanya sekedar perayaan peristiwa penting, namun merupakan perjalanan panjang para pendahulu yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Tema yang diambil dalam HUT ke-80 RI yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena mewakili semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sementara logo HUT ke-80 RI mencerminkan Indonesia yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini diharapkan dapat mendorong sinergi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keberlanjutan dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan peringatan HUT ke-80 RI dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Kepala negara berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif. Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui jadwal sidang tahunan MPR akan digelar lebih awal, yakni pada 15 Agustus 2025 dari semula 16 Agustus 2026. Bahkan Kepala Negara meminta sidang dipercepat menjadi tanggal 14 Agustus 2025. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menyampaikan sidang tahunan MPR yang biasanya digelar 16 Agustus 2025 atau sehari sebelum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar lebih awal pada 15 Agustus 2025. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai perubahan sidang tahunan MPR sudah sesuai dengan ketentuan tata tertib MPR RI. Ketua MPR mengaku Presiden Prabowo Subianto setuju terkait perubahan jadwal sidang tahunan itu. Bahkan Kepala Negara meminta agar sidang MPR bisa digelar lebih cepat satu hari sebelumnya, yaitu pada Kamis 14 Agustus 2025. Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menyampaikan undangan rapat tahunan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu, tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat. Bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan satu hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan pihaknya juga telah menyampaikan undangan peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar sehari setelah HUT ke-80 Republik Indonesia, yakni pada 18 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI Polri melalui upacara Prasetya Perwira. Upacara pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 lulusan Akademi Militer dan Kepolisian menjadi perwira TNI atau Polri.
Pelantikan dilakukan melalui upacara prasetya perwira yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Juli 2025. Kepala negara mengambil sumpah yang diikuti seluruh perwira. Sumpah tersebut menekankan perwira remaja TNI Polri memenuhi kewajiban sebagai perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia serta Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ribuan perwira yang dilantik terdiri dari 826 perwira Angkatan Militer, 433 Akademi Angkatan Laut, 293 Akademi Angkatan Udara, dan 447 Akademi Kepolisian. Pelantikan kali ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 56 TNI tahun 2025 dan Kepres nomor 57 Polri tahun 2025 tentang pengangkatan taruna dan taruni Akademi Militer dan Akademi Polisi menjadi perwira TNI dan perwira Kepolisian Republik Indonesia. Kepala negara juga menyematkan tanda kepangkatan kepada 8 orang perwakilan calon perwira dari alumni Angkatan Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akpol. Perwakilan tersebut merupakan penerima penghargaan Adi Makayasa atau alumni terbaik dari masing-masing akademi. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di teras Istana hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.